Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya dengan Yeni Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Dan kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai virus COVID-19. Berbicara atau mengenal soal virus corona, virus ini adalah salah satu virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dan penyakit akibat dari infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Coronavirus 2019 atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Sampai akhirnya pandemi COVID-19 ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO di tanggal 11 Maret 2020 lalu. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan ternak seperti unta, ular, dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata manusia juga dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China ini menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk ataupun bersin. Jadi apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, maka orang tersebut berisiko untuk tertular penyakit ini. Gejala coronavirus ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat. Gejala corona yang umumnya dialami ini biasanya seperti demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin hingga sesak nafas. Gejala infeksi virus ini sendiri dapat muncul mulai dari 2 hari hingga 14 hari setelah terpaparnya virus tersebut. Akan tetapi, guna memastikan gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona atau tidak, maka perlu dilakukan tes seperti rapid test ataupun swab PCR. Dan meskipun virus ini tergolong menular, ternyata ada cara terbaik untuk menghindari infeksi coronavirus dengan cara melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Di antaranya adalah 1. Dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau apabila tidak tersedia air dan sabun, maka bisa juga dengan membersihkan tangan menggunakan bahan-bahan berbahan alkohol atau seperti hand sanitizer. Dan kedua, menghindari menyentuh hidung, mata, dan mulut, terutama bila tangan kita dalam keadaan kotor. Lalu ketiga adalah hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, dan tetaplah di rumah bila Anda sedang sakit. Kemudian hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi tinggi coronavirus. Dan menjaga nutrisi juga penting dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat. Terakhir, pastikan bahwa kondisi tubuh Anda tetap bugar, tetap sehat, tetap terjaga imun tubuhnya. Tentunya pandemi COVID-19 ini tidak hanya merugikan dari sisi kesehatannya saja ya, akan tetapi berdampak juga pada perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia. Sehingga perlu sekali adanya upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini dengan salah satu cara yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap bisa produktif untuk bekerja secara sosial dan juga ekonomi. Demikian gagasan yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19 di masa pandemi ini. Saya juga berharap bahwa agar masyarakat bisa lebih waspada dan menjaga diri agar tidak tertular virus tersebut. Atas perhatiannya dan penerimaan atas gagasan saya ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.